Ngomong. Udah mulai kita? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat teman-teman Nyandak, kita berjumpa kembali di Nyandak Channel nih. Ini saya ditemenin sama para artis-artis dari Nyandak nih. Ada Bang Lista yang dikenal dengan Bang Pesek, kemudian Bang Indra, dikenal Bang Kiwil. Ini kita siang ini sambil nyantai, apa nih yang perlu kita bahas nih? Kita sharing lah, kita sharing. Kehidupan nih Pak Ustadz sehari-hari di kita gitu. Berat banget. Kehidupan Bang Kiwil. Berat banget ini. Apaan? Utang, rumah tangga, Kenapa lu? nyari duit, pokoknya semuanya deh. Terutama aneh nih Pak Ustadz. Aneh kan kadang-kadang bohong mulu nih sama bini nih. Nah, Contohnya begini nih Tas. Aneh kalau misal beli burung nih, itu burung harganya 1 juta tuh Tat. Kalau aneh bilang 1 juta itu harga burung, ya pasti tau lah namanya ibu rumah tangga, pasti aneh nggak bakal dikasih langsung gitu. Nah aneh selalu bilang, "Pah, kamu beli burung berapa duit itu?" 50.000. Padahal kan itu 1 juta tuh Tat. Itu hukumnya apa tuh Tat? Itu kan bohong. Nah, apakah ada hukum dosa atau itu mah dosa nggak dihitung kali gitu? Ada dosa nggak terhitung kagak bohong? setahu saya sih rajam ya. Hah? Rajam. Rajam. Rajam mah? Rajam apa tuh? Hukuman rajam itu mah. Oh, dirajam gitu. Dirajam orang begitu timpukin pakai batu. Oh, kayak orang berzina gitu. Will. Apa? Ini kan bohong buat kebaikan kita. Coba kalau nggak punya burung, kita bengong depan rumah ya bego dah, habis bego. Iya. Kalau ada burung kan kita pandangan. Lu kalau kagak punya burung, bini lu pergi sama yang punya burung. Tuh jawabannya. Tuh, benar itu. Iya, lu kagak punya burung nih. Ah. Bini lu pergi nyari burung. Burung yang gimana maksud lu nih? Benar itu, benar Bang Kiwil tuh. Lah emang Iya. lu bagaimana Nah, sih? Anda pengen dengerin jelasan dari Ustadz lu dah. Kalau lu mah Ustadz Ustadz palsu. Di konten Nyandak besar Iya, palsu. Ustadz Tapi palsu. secara johirnya, Johir apa Tat? johir itu secara nyatanya. Oh, nyata, Ini Bang nyata. Kiwil seperti ini memang adanya, tapi secara batiniannya, Masya Allah. wah, beliau Emang nih palsu. ilmunya Masya Allah tinggi. Tinggi banget. Bahkan beliau duduk di sini aja nih, jasa dia ada di sini, ruhnya mah ada di Mekah. Iya, tuh. Udah susah dah, beda makom kita sama dia Iya. mah. Berat sama dia. Mahjabnya juga beda kali Tat. Mahjab. Mahjab apa tuh Bang Kiwil? Masjab itu adalah orang yang ketika punya dosa sama orang di masjid sama Allah. Itu mah diazab. diazab. Bukan ada mahjab. Ini kudu anu juga nih Bang Hasan, mahjab. Adanya mahjab adanya Mahjab ya? Bukan. Kubro. Golongan kan? Iya. Ini dalam kasarnya dalam fikih itu ada Imam Hambali, kemudian ada Imam Syafi'i, Maliki, kemudian ada Imam Hanafi. Itu namanya apa Bang Kiwil? Tahu kagak tuh? Enggak. Tahu, Apa hadis. namanya? Hadis. Mahjab. Tahu. Udah yang lain Ustaz, apa? Tuh. Nih Bang Lista. Ya. Kalau yang namanya kebohongan itu tetap hukumnya bohong ya berdosa. Dalam artian ini kan Bang Lista ingin hobi tapi bohong dalam rumah tangga.
Kan buang buat kebaikan, Tat. Kebaikannya kan untuk pribadi nih Bang Lista. Daripada saya main cewek dengan saya main burung. Nah kan bahaya juga nih main cewek main burung, kan kaitannya berbeda nih Bang Ya Wil. kalau di 1 juta mendingan main cewek, Wil. Mendingan saya beliin Masya burung. Allah. Jadi betah di rumah, laki ada, nggak bingung. Gue udah sadar, gue nggak mau yang gitu-gituan. Sadar gue kemarin tanggal 5 tuh. Kamu tanggal berapa nih? 6. Ya gua baru berapa hari? Oh sadar karena kemarin tanggal 5 sekarang 6 sadar ya? Iya emang benar itu Waduh. mah. Gini Bang Lista, jadi apapun konsekuensinya ketika istri kita itu menerima atau tidak menerima, kalau rumah tangga sudah dimulai ada sebuah kebohongan, ada sebuah ketidakjujuran di dalam rumah tangga. Tuh. Walaupun itu sebenarnya niat kita baik untuk menyalurkan hobi kita biar betah di rumah. Ya iya. Nah, kan gitu. Tapi tetap substansi daripada perbuatan yang Bang Lista lakukan itu adalah berbohong. Ketidakjujuran dalam rumah tangga itu adalah sebuah kerikil yang nanti akan menjadi sebuah Hal-hal kehancuran. kecil, Itu ya. Bang Kiwil dari mulai yang kecil kan. Dari kecil-kecil dulu. Kecil nggak? Belum koral ini. Lama-lama jadi gede. Jadi jadi batu kolar, kemudian dari batu kolar jadi batu kali. Udah kali bikin pondasi dah. Bikin rumah deh. Itu. Bener emang bener. Lah. Iya toh? Iya Bang Kiwil. Ya oke lah, Tat, dosa. Jadi gimana nih mau beli burung? Kalau ngomong 1 juta kan kagak bakal dikasih. Gimana Saya tuh? rasa istri juga akan memberikan kan begini. Ya, Kita kagak bakal dah. rumah tangga itu kan ada sandang, pangan, papan. Iya. Kan gitu ya. Yang dimana skala prioritasnya tuh kan gitu. Papannya kita punya nih tempat tinggalnya, sandang, pangan. Yang kira-kira yang berkaitan dengan hobi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan di dalam rumah tangga, itu juga kudu dipikirin yang mana skala prioritas. Kalau memang skala prioritas yang udah ada di rumah tangga itu udah mencukupi, Aman dah pokoknya. aman. Ente mau beli burung kayak mau beli pancingan kayak mau beli apa kayak sah-sah aja. Tapi ada kewajiban kepada istri dan anak kita yang sudah tercukupi. Jangan karena kita ini belum tercukupi kita berbuat kebohongan. Misalkan beli burung 1 juta, kasih bini 10 juta. Nah, Neng, gue beli burung nih 1 juta nih baru 10 juta. Mau beli bang? iya kan? Apa-apa. Cakep itu kayak Ada, begitu tuh. ada. Bener. Ada pakai beli burung bagusan, beli burung tuh burung tuh yang gocap. Jadi masih begitu. Itu saya sepakat kalau begitu. Bininya siapa tuh bini? Emang nama bini Bang Lista? Oh, yang Leli ya? Boleh. Oh, Leli itu ya, Masya Iya, Allah. iya. Sekarang wajar lah kalau bininya ke Hong Kong. Ini laki begini. Iya, bener juga sih. Dan kemarin. Iya, konten kemarin itu tuh real banget tuh Bang Kil tuh. Iya, makanya. Iya. Pak baik, dia konten aja agak mau. Pemasukannya nggak seberapa, keinginannya besar. Itu yang bahaya tuh. Cuman kita begini Pak Ustadz, di Nyandak ini alhamdulillah nih ya. Ada Bang Lista nih sekarang nih, Bang orang Pesek baru ya. nih, Bang Pesek. Alhamdulillah, jadi dengan warna Nyandak yang berbeda dengan yang pertama. Betul. Monggo krayon, Wil. Semuanya begitu, ya. Jadi apa ya sebenarnya mah? Dibilang rugi mah rugi, makanya banyak. Ini manusia. Iya. Kalau inget peda ini nih, Sek nih nyandak banget nih kalau pengen tahu. Mau udah mau setahun kita Iya, ini ya. Orangnya udah almarhum Ini lagi sepeda. yang punya. Almarhum. Iya, Bukan lo almarhum. nyaloin ini lu sepeda. Hah? Yang Lu punya nyaloin. sepeda yang lamanya, Bang Wil, yang lamanya apa yang sekarang punya nih? Nah, kalau yang punya yang sekarang almarhum kan saya. Yang Bang. almarhum punya pertama ya tahu. Oh, aki-aki yang punya sepeda ini. Ini kan si Kiwil yang nyaloin kan, Tat? Alhamdulillah enggak dia. Enggak. Ini yang nyaloin Bang Mali waktu itu. Oh, Bang Mali ya. Tuh, Bang Mali yang nyaloin. Tapi ini ya jujur awal mulanya kita ada nyandak itu properti yang kita kepinginin. Alhamdulillah dimudahin ya Bang Wil. Iya betul, ada rezekinya aja. Ada rezekinya digampangin tuh prosesnya tuh. Padahal kan kita itu butuh modal sebenarnya di nyandak. Sampai sekarang pun masih butuh modal sebenarnya. Sebenarnya. Iya. Tinggal ngomong doang, Wil. Sama siapa ngomongnya? Kan kadang-kadang manajer kancil kan lagi jual tanah di Serang, Tat. Serang mana?
Ada di Serang. Serang kan. Barat, Serang Timur. Serang Timur lagi bikin gorong-gorong. Serang keluarganya. Timur mah punya Pamat ID ya. Iya itu mah. Ya, Ya pokoknya begini Sek, walaupun kita ini nyandak masih baru segala macamnya, jangan dari situnya, anggap aja keluarga ya Pak Ustadz. Betul betul. iya. Kita bikin konten yang ini, kalau bisa mah kita maksimal. Kalau emang begini suruh main lagi. Jangan sampai kaku-kaku amat Iya, gitu ya. Awal-awal nih Pak Ustadz, siapa yang suruh nyebur? Si Mali. Nah, Pak. Mali suruh nyebur agak mau. Astagfirullah. Beneran, Mali yang nyebur agak mau nyebur empang agak mau si Mali. Alasannya apa bayar dah, udah gue bilang. Nah, akhirnya Pak Ustadz kita itu akhirnya. Emang. Sebenarnya nih, gue mau klarifikasi juga di awal-awal kenapa Ustadz itu nyebur. Sebenarnya bukan dari kita sebenarnya yang nulis cerita, bukan. Karena ibaratnya ingin menunjukkan profesional kita sebagai talent Luar biasa. di situ. Jadi apapun itu selama tidak kita menjatuhkan harga diri, silakan aja. Gitu maksudnya. Nah, Mali agak mau, udah Pak Ustadz dah. Pak Ustadz nyebur, cuman ada aja nih ini fansnya Pak Ustadz. Iya. Ustadz gue diceburin kan gitu. Aduh, Lah. kata gua. Will, Nah. gue lihat pertama kali tertarik di Nyandak itu kan ada opening ceremony itu ya, saya lihat tuh ya kan. Pertama si Ustadz cebur empang tuh, itu aneh ngakak-ngakak tuh. Nih proyek apa lagi nih si Kajol sama kawan-kawan nih saya bilang kan. Ya gue dalam hati wah bagus dah, alhamdulillah ada perubahan anak-anak. Terus yang kedua, waktu malih nabrak itu tuh jemuran. Iya. Saya ngakak juga tuh, wah gila anak-anak aktingnya bagus gitu kan. Nah lambat laun kan aneh memang aneh kan sibuk kerja gitu kan. Masih di perusahaan tuh ya waktu itu ya. Perusahaan waktu itu. Jadi aneh seneng, aneh emang sebenarnya jujur penggemar Nandak gitu kan. Nandak itu emang seneng, apalagi lagu nih lilit nih itu menurut gua sampai sekarang nih gua kalau jalan nih ya, mau di pasar, mau di temen-temen pangkalan ojek, bang bagus bang, angkat derajat ojek gitu. Tapi dalam hati gue kagak derajat, cabul mulu, gue pernah kagak gue angkat-angkat. Tapi seenggak-enggaknya jargon ya, itu namanya jargon apa tuh? Apa tuh? Yang mana? Yang mana dia? lagu itu, nih lilit, Oh, ciri khas lah itu. Oh. sama lagu ciri Backsoundnya ciri khasnya terusnya sama itu. lagu openingnya juga nya na 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 na. Tapi apa Bang Lisa? tuh? Kagak. Oh, belum. Tapi kalau nadanya apalah. Jangan kan lu, gua aja yang bikin agak. Lu lagi orang baru. Itu yang Yang nyiptain aja masih lupa, sampai lagi saya. Gua yang bikin tuh Sek, jujur aja dah. Oh, Gua lu, gua Wil. aja lupa. Iya. itu lagunya enak, mungkin karena kurang apa ya, kurang promosi sama kurang duit. Nanti saya ngomong sama asisten Jadi saya. ini sebenarnya kan udah setahun nih. Udah setahun. Ya, bentar kita mau ulang tahun nih. Kalau kata Ustaz barakallahu fi umrik. Oh. Barakallahu fi umrik. Artinya apa, Wil? Ya pas ulang tahun ini bukan pengertinya begitu aja udah. Kalimat doang. Keselamatan lah apa segala macam lah. Jadi ini kilas balik nih ceritanya ini kan. Flashback ya. Awal terbentuknya Nyandak, terus talentnya siapa aja di awal-awal. Karena sejujurnya Nyandak itu di awal itu menceritakan tentang suami yang selalu dijolimi oleh sang istri. Gitu. Nah, perempuan yang nggak tahu di mana, istrinya nggak tahu nggak ada, pokoknya udah Bang Mali dah di awal gitu. Iya, Bang Mali sih saya lihat. Bang Ya. Mali sama Ustadz ya, aneh lihat ya waktu Ya. awal-awal ya. Yang Makanya awal tuh gitu. buat temen-temen Nyandak juga kudu tahu juga nih. Jadi di awal itu memang kita ngebuat sebuah konten yang berkaitan di masalah-masalah rumah tangga Betul. antara suami dan istri, istri dan suami. Masalah sekelumit masalah itu aja Iya. Bang Lista. Dalam artian apa? Ini kan sebenarnya di samping kita memberikan pembelajaran kepada penonton Iya. Nyandak, tapi kita flashback juga ke Betul. diri kita. Ya Allah, ternyata Mungkin menurut orang itu sepele Betul. gitu kan, tapi emang itu setiap hari itu orang pasti mengalami itu, Ustaz. Nah, gitu. Walaupun fiktif ya, tapi dalam hati saya ini mah kisah nyata banget. Ini mah temen gue kadang-kadang Will, ini mah kisah temen gue nih. Ya tapi emang ya gitu dah. jadi cerita-cerita itu kalau kita sadari atau tidak sadari, sebenarnya itu kejadian yang memang kita pernah alamin. Iya. Coba deh ente pikirin. Kayak misalnya istri Tapi kita kalau marah. bini selingkuh mah kagak, Tat. Bini dia doang kali, Tat. Ini gue nggak pernah selingkuh, Nggak pernah alhamdulillah. Cuman kabur doang kali ini. Bini Ya, gue karena kohong. kalau kabur pernah kan. Gue nggak pernah kabur.
Oh, enggak juga. Minggat doang. Alhamdulillah. Minggat juga nggak pernah bini gue mah. Jadi pernah ya apa? Nggak pernah ngapa-ngapain bini gue mah. Oh. Malah Masak, iya. masak nggak pernah. Nggak pernah. Nyuci. Nyuci nggak pernah. Jadi selama ini beli terus tuh makan tuh. Iya pokoknya begitu be. Subhanallah. Makan gue dibagi duit murah gablok. Iya. Ya Jadi, alhamdulillah lah. Numpang baik. Ketemu nyandak bikin kemari alhamdulillah bikin sulit gitu. Ya begitulah. Jadi gitu Bang Lista. Jadi Iya. nyandak itu awal terbentuknya polemik yang ada di rumah tangga kita pengen angkat nih. Betul. Kadang-kadang ada istri yang suami kerja keras, tapi begitu sama istri takut. Banyak. Ada teman saya begitu tuh. Saking dia punya jabatannya tinggi, akhirnya dia belagu-belagu gitu ya Bang Giwil ya. Betul. Sudah merasa ada kelebihan rezeki, akhirnya belagu dia mainin Iya. cewek lah ini. Ketahuan lah. Kalau yang namanya istri, kalau udah nggak percaya sama suami, itu boroknya terus keinget terus tuh. Kalau laki beda, kan gitu. Kalau laki ini hari ini kelar. Iya. Tapi kalau orang namanya perempuan, Orang wadon suatu mah. waktu Iya. kita buat kesalahan Meledak lagi itu dah. bisa diungkit-ungkit Iya, nggak lagi. apa-apa, Mungkin Bang Lista pernah ngalamin kali kayak begitu tuh. Sering. Alhamdulillah. Sering Sering ngalamin. diomelin mah kalau buat cewek. Kalau lu buka Tapi- baju lu gua tahu nih bekas silet cuma bekas belakang nih masih kan? Bekas silet. Bekas yang siletin bekas sama siletan istrinya. semua ya Udah kayak begitu. zaman PKI berarti. Jadi gini Pak Ustadz ya, lesek tadinya emang karena mungkin netizen juga mungkin ada yang bertanya. Iya. Ini kemana bininya Bang Mali? Iya kan? Iya. Sosok istrinya seperti apa? Itu banyak tuh. Dari awal kita tidak pernah mempublikasikan siapa sosok bini Bang Mali. Yati apa Tati tuh kalau Hah? dia teriak, "Teh!" gitu. Siapa namanya? Bininya Malik mah. Bini Mali gitu. Cul apa Namanya Cul? siapa Bininya Malik ya? Cul. Dulu itu ya. Tadinya namanya Saro. Yati, Gitu, mah. Tati. Lela. Ya. Ah, lu gimana? Lela. Lah. Gitu. Awalnya Saro, Saro. cuma mentok, Mentok. sama punya tempat ini nih. Karena itu maunya Bang Narji. Iya. Allah. Lah iya, makanya iya, akhirnya gua tahu. Lela dah gitu. Ganti Lela. Gitu. Akhirnya netizen ada yang bilang, "Bang, saya bingung dengan istrinya gini, bisa enggak nih nyandak dibikin kayak sitkom gitu." Ya udah. Oh, itu Seiring awal. waktu akhirnya kita bikin tuh Iya. sitkomnya. Sampai ada yang nanya, apa iya tuh Bang Mali istrinya kayak galak begitu? Mm. Sampai Bang Mali sampai nyuci piring, Mm-mm. sampai Bang Mali belanja Iya. ke warung dia juga, sampai gosok, Iya. nyuci. Iya. Bayangin aja, ada gitu orang laki kayak begitu. Ada tak? Nah, itu yang kita angkat tuh. Akhirnya banyak lah Akhirnya pertanyaan tuh ya Bang Gil ya. seiring waktu berjalan, perihal tidak hanya di istri dan seorang suami. Perihal tentang di agama itu banyak banget, dari berjudi, berzina. Wah, Pak Ustadz, kita bikin satu sitkom. Itu yang paling enak itu ya, Mang, Jadi itu. ya itu mau muka-muka lu dah. Muka-muka yang berzina begitu mah. Ya Pak Ustadz ya. Betul, betul. Akhirnya kita bikin sitkomnya, banyak teman, banyak orang, ya kan. Karena satu sisi kita kalau bikin itu juga seenggaknya kita harus membawa orang yang mungkin dia punya kawan, punya saudara, sehingga bisa menjadi subscriber Betul. atau viewer ya kan untuk menonton tayangan kita gitu sebenarnya. Jadi ya dari berangkat dari situ kita diskusi nih sama teman-teman Nyanda, terutama sama produser kita, kemudian sama sutradara kita. Dibuat ada konsep yang namanya ada kerangkanya. Jadi judulnya apa, perihalnya apa, kesimpulannya apa. Jadi tetap ini teman-teman Nyandak juga kudu paham juga nih. Buat produksi Nyandak ini ada prosesnya. Dari mulai kita menentukan temanya atau judulnya, kemudian naskah itu arahnya kemana. Nah, pesannya apa sih yang disampaikan dari Betul. sitkom ini? Karena kita kan bawa siar. Nah, jadi tetap kita jangan sampai keluar dari koridor yang ada. Gitu. Kayak konten-konten yang kurang mendidik kita cut juga ya Bang Kiwil ya. Kasarnya kita jangan sampai sajikan. Nah, kemudian kita mengangkatnya dari mana? Dari konflik-konflik yang ada di lingkungan aja. Gitu loh. Nggak usah yang terlalu kita berbahas masalah negara, masalah yang Nusantara lah, inilah. Udahlah, kehidupan yang kita sering kadang-kadang sebenarnya itu sepele, tapi itu yang menjadi masalah. Gitu ya Bang Gil ya?
Nah, ini kan nyandak udah mau setahun nih Tat nih, Bang Kiwil pada nih. Kalau saya kan baru kemarin lah, baru 3 hari gitu kan ya. Nah, selama 1 tahun itu paling berat nih pertanyaan yang paling susah banget nih di dalam tim nyandak apa sih? Masalah waktu syuting atau masalah kumpulnya itu atau masalah yang lain lah. Dan paling berkesan dari film nyandak selama 1 tahun itu yang berkesan buat Bang Kiwil sama Pak Ustadz apaan tuh judul tentang nyandak itu? Oh itu. Buat pribadi masing-masing Ya. dah. Kalau saya sih yang paling berkesan judul nyandak itu yang ketika istri jadi TKW, suami main lagi ya. Oh yang baru Itu kemarin ya. kemarin. Ya iya itu yang paling berkesan menurut gue itu. Kan lu nanya. Iya. Itu yang paling berkesan menurut gue itu ceritanya, ya kan? Aduh. Karena bagaimanapun juga kan suami harus menyayangi istri ketika istri di luar. Sebenarnya kalau kita bicara apa ya masalah waktu, teman-teman mungkin punya waktu sebenarnya gitu kan. Cuman memang apa ya waktunya yang nggak tepat, jadi istrinya nggak punya waktu. Kayak Pak Ustadz Minggu kan nggak boleh diganggu, Sek. Minggu itu adalah hari apa daily talk atau Quality time sama quality keluarga. time, family. Kuali itu bukan buat bikin dodol. Bukan itu mah. Jadi meluangkan waktu khusus untuk Un- keluarga. Oh, itu namanya kuali time. Ya kan kuali kan Bulat ini gede. bulat. Tuh. Udah itu tuh. kuali. Itu. Kalau tahu saya kuali bikin dodol gitu. Pak itu Ustadz kuali. tuh begitu, Minggu nggak bisa diganggu. Buat keluarga. Buat keluarga. Jadi gini juga, sebenarnya kalau saya lebih berkesan gini, gua teman-teman nyandak tahu juga nih. Yang saya bangga, yang saya terkesan banget nih sama teman-teman nyandak, memposisikan ada sebuah kewajiban dan hak. Hak yang mana ini nyandak tidak bisa mengikat orang itu harus fokus di nyandak. Karena kita adalah berniat berkreatif Tapi untuk menghasilkan yang manfaat, kan gitu. Tapi ingat, jangan melalaikan kewajiban kita sebagai seorang sosok suami, sosok seorang ayah. Tuh. waktunya kita kerja. Ya, Ini kerja. nyandak nih, gue ada gawean nih. Kita hormatin gitu loh. Itu yang hebatnya di nyandak. Ya paling korban sih saya tadi paling dulu kan. Apa karena pemain baru kali ya rajin belum tahu ya? Iya dong. Iya, kalau ente kan masih baru dan pengen merasa terkenal. Ibaratnya kalau Gitu. kalau kita masuk dalam satu sekolahan itu ada masa MOS. Apa tuh MOS? Masa orientasi siswa. Oh. Butuh penataran, penggeblengan, bagaimana cara menjadi orang yang baik di dalam nyandak seperti itu. Tuh, kalau saya yang gitu Pak sangat aja. berkesan tuh yang tayangan Mm-mm. waktu itu ada tayangan anak itu minta dibelikan tas sekolah. Nah, oke. Astagfirullahaladzim, Iya, itu bagaimana- Itu mana benar-benar ya. skill, Tat? Bagaimana sklumitnya segala macam. Itu judulnya apa ya Bang Gila? Pokoknya anak itu Ojek maling kayaknya ada. Enggak, merdeka itu apa? Oh, merdeka merdeka itu itu. apa? Subhanallah. Saya aja Ternyata masih apa? iya, ternyata begini Bang Pesek. Yang banyak Sabar. banyak orang memaknai merdeka itu kita sudah bebas daripada Betul. penjajahan. Itu pesannya nih buat teman-teman nyandak. Ternyata merdeka itu apa? Di Nyandak Channel itu menjelaskan kemerdekaan yang sebenarnya ketika kita sudah bisa keluar dari sebuah masalah. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan suatu masalah. Karena apa? Karena orang yang dewasa itu adalah orang yang siap menghadapi masalah, bukan orang yang takut dengan masalah. Semakin kita banyak masalah, maka akan mendewasakan diri kita. Tuh. Tuh, kalau kita Paham masalah puyeng be. Aduh, pusing senut. Saya begitu melihat tayangan itu Bang Pesek, Bang Kiwil. Air mata saya air mata keluar nih. Mata keluar air mata. Sampai nangis. Pengen nangis. Jadi air matanya Pak Ustadz di dalam, matanya keluar. Ada pere gitu. Itu menceritakan bagaimana sosok seorang ayah yang susah payah untuk mencari sebuah nafkah. Tapi mungkin itu
kita membuat cerita seperti itu, mungkin bisa ada yang kejadian dengan sama dengan cerita itu. Itu Bang Iya. Kiwil, saya merasakan betul. Banyak aku juga ngalamin, Wil, kecil gue begitu, Wil. Iya. Ya kita pernah Oh, kalau kan, ayo nangis tuh Pak Ustadz. Lu sih Pak nanya Ustadz selalu begitu mulu sih, makanya kita kan agak enak kalau gini. sama, emang lu doang, gue juga dari tadi minum Ustadz kopi. mau nangis mulu. Minta berkahnya baik Iya. kita mah. Udah Pak Ustadz jangan nangis mulu, jadi kagak enak nih kalau gini. Ngopi lagi. Kurang ajar amat ini ya. aduh. Gitu. Karena saya juga sebenarnya sedih itu anak-anak saya. Apa iya anak gua punya tas? Ya ini mah lagi. Saya sebenarnya nonton itu juga nangis. Saya bilang ya anak gua. Itu emang kisah nyata, tat itu. Bukan tentang kisah apa? nyata. Bukan itu kisah mah. nyatanya Bang. Beneran. Ada sebuah pesan. Itu mah beneran. ente pernah ngerasain lah, ada sebuah pesan bahwasanya gini. Kita lagi kagak punya pisan nih. Mungkin kita ya emang lagi kosong rumah tangga gitu kan. Rumah tangga itu ada pasang surutnya. Tiba-tiba anak mengeluh sama kita atau minta sesuatu sama kita. Pernah nggak ngerasain? Iya, Ya. Ale pernah ngerasain kayak gitu? Ale, Saya pernah ngerasain anak minta jajan 2.000, saya nggak punya. Saya pernah makan dengan keluarga yang sampai wah gitu. Mana ya? Jadi cuman mungkin di doa gua itu gua diijabahi baru sekarang. Iya. Gua Sama diijabah Wil. mungkin. Gitu aja kalau gua sih alhamdulillah. Gua Sekarang- ngerasain itu semua, Wil. Sekarang udah mulai susah lagi. Jadi, kita udah terbiasa dengan kehidupan susah, insya Allah Sek. Kesananya masa iya sih. Kalau saya Iya, Memang ngerasain. kita itu tidak boleh terjadi permusuhan. Mau kemanapun kita berjalan, yang penting arah pulangnya tetap ketahuan. Paham nggak? benar. Lu mau ke sono, yang penting pulang ketahuan. Jangan sampai kita udah ke sono, sama pulang agak tahu. Keder. Nah, keder. Kan bingung. Udah kita mau kemana? Karena Justru apa? ada Kita punya Jadi semua saya perasa Ustadz, Bang Kiwil, Anies pribadi memang masa-masa kecil itu memang agak sulit gitu. Iya. ngalamin. Jadi kan begini Bang Gesek, dari cerita itu bahwasanya ada seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya dengan kondisi yang bapak memang ya kondisi Emang- pekerjaan nggak Ya, bapak menentu. saya emang tukang ojek, Tat. Nah, ketika melihat itu kan kita Terketuk. ini kita terketuk sama anak kita nih ya. Ketika anak Jangan sampai ya, Allah. Pak, Bi atau macam-macamnya dah beliin anu dong. Iya, ntar ya Tam ya, ntar dulu ya. Kita langsung ingat kemana? Ke orang tua Orang kita tua, dulu. ah. Ya Allah, berarti orang tua gua pernah ngerasain kayak begini nih. Banget. Iya nggak Bang Kiwil? Apa yang pernah kita rasakan saat ini berarti orang kita dulu udah. Ini terjadi kepada kita. Makanya ketika orang tua kita memberikan pemahaman kepada kita, emang lu udah siap berumah tangga? Itu. Kan gitu. Itu Nah, dia. gitu dong. Ini Aneh. Cul, minta transferan Cul itu Cul, gocap ngasih air dong. Kalau cerita si Berry. Air dari mana nih? Curi Dia curi kamu orang. air anuan salawat naria itu. Baik banget nih anak. Kalau saya merasa sekarang hidup ini misalnya sama orang tua sih lebih apa ya? Lebih flashback omongan orang tua. Kalau itu lebih apa ya? Lebih mengena lah kenapa sih orang tua gue dulu galak, kenapa sih orang tua gue tuh pelit. Ternyata bukan pelit ternyata gitu. Ngejaga buat seandainya waktu SD, aneh dulu SD minta motor nih, Tat. Ngamuk kan nggak dikasih kan. Ya wajar lah. Boleh jadi Berry rada-rada keras gitu ya. Iya. Ternyata waktu ya kadang anak SD minta motor, kalau gue beliin bisa bahaya buat diri gue, Iya. Will. Tapi kenapa dulu gue ngamuk yang ngebeliin motor? Pas gue punya anak sekarang, ya gue Berry sadar minta beliin mobil. bukan Kecuali nih lu dari SD udah diasuransiin babak lu. Mungkin beliin motor babaknya. Ya enggak? Ya enggak sih? Maksudnya apa? Paham kan? Iya. Biar naik motor. Bang! Tabrakan klaim asuransi 200 juta.
Lumayan. Anak tinggal 2 lagi nih. Mayan nih, mati 2 400 nih. Terusnya sama sekarang nih Tai. Aneh kalau lagi makan enak, aneh kadang-kadang sedih emang. Aneh jadi tisu ada nggak cuy? Gua kalau orang ngeliat gue sekarang, wih Lista hebat. Pesek sekarang udah banyak kenal-kenal artis, Pesek udah punya mobil, Pesek itu proses yang menurut gue dia nggak ngalamin apa dulu. Gue nih Will, serius Will. Makanya gue saat ini kalau buat masalah makanan apapun yang terjadi, gue udah pure aja gitu. Makanya gue mohon kalau kadang-kadang buat masalah makan itu kita boleh makan enak. Paling jarang gue ngupdate masalah makanan. Paling jarang aneh ngupdate makanan karena gue ngerinya dia pengen, dia ngeliat tapi emang nggak mampu. Emang Aneh paling jarang kayak sosok gitu. orang tua itu sangat luar biasa. Sampai tadi pagi pun gue nangis juga gue. Iya. Kita nangis-nangisan hari. Nangisan aja lah nggak apa-apa karena sekarang alhamdulillah lah. Sampai Nggak bukan sombong mau apa juga ayo lah gitu. Sampai tadi pagi pun, nih gue demi Allah ya. Lu baru tadi gua ya? dikasih beras 2 liter emak gua sama telur. Dia ngeliat anak yang sengsara. Dia ngeliat gua nggak punya beras, nggak punya masak. Emak gua ngasih pagi ngeliat ketok pintu. Apaan mak? Ini beras sama telur. Dia masak sama bini gua. Gua tuh Masya Allah, gua pikir ya Allah ya Rabbi, kita tuh orang tua itu bener-bener walaupun kita udah gede segala macam udah bisa, mereka masih memperhatikan kita. Makanya bagi orang yang masih punya orang tua tolong dijaga. Nggak mungkin emak bapak lu sayang sama lu, sayang beneran demi Allah. Gue cuma ngerasain ya Allah ternyata begini banget, sampai gue ngerasain hidup ya Allah. Kepala keluarga lu pikir, anak gue 2, gua makan bawang putih sama cabai rawit, lu pikir anak gue yang paling kecil 3 tahun telur. Gue punya banyak teman, gue punya banyak saudara, gue nggak pernah mau ngemis sama orang. Mulai detik ini apa yang gue rasa itu yang gue rasa. Gue udah nggak pernah ngomong ngemis sama orang, mau siapapun dia. Gue pikirnya gitu karena ya alhamdulillah ya. Gue masuk majelis, gue masuk teman-teman gue segala macam. Udahlah, kita nggak usah minta aja sama Allah. Allah pasti ini alhamdulillah. Ketika kita berdoa segala macam, walaupun lama mungkin doa kita dijabah sekarang. Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan kekuatan surat Ar-Rahman. Jangan khawatir dengan surat yang Al-Waqiah. Jangan khawatir. Ini kok gini Ustadz benar nih tapi. Kan makanya bicaranya palsu mulu main sama gue. Ya itu dia, makanya di Nyandak ini dapat seenggak-enggaknya walaupun kita bikin naskah, tapi di ending-endingnya itu harus kita dengerin juga gitu. Karena itu ada syiar agama. Waduh, cakep itu. Luar biasa itu makanya. Enak Ustadz Usup ya, ceper lah terkenalnya. Gue makasih banget nih sama Pak Ustadz nih. Jadi begini ya apapun yang proses perjalanan hidup itu proses memang ada lika-likunya ya. Makanya ketika kita sandarkan, kita flashback kepada kehidupan kita masih kecil dulu. Bagaimana orang tua kita itu, orang tua dulu tuh keras bukan berarti dia benci. Iya. Sampai kalau begitu beduk maghrib, waduh, habis kita disabet-sabet. Habis kan gitu. Kemudian masih ingetan itu. Sampai orang tua biasanya nih kalau orang tua bapak kita galak, emak kita jagain banget tuh. Jangan apa baba lu. Iya. Jangan apa kesianan bocah bener gebukin beneran tat. Betul. Itulah bedanya sebuah hati ketulusan seorang ibu. Makanya sosok ibu itu ketika dia sudah tiada itu sulit untuk digantikan. Susah. Tuh. Ibu tuh. Tapi kalau ayah itu masih yang dia mengajarkan kepada anak itu biar menjadi kuat dan pemimpin. Itu. Makanya ketika gue keras sama lu bukan berarti gue galak benci sama lu, biar lu kuat nanti di masyarakat, lu kuat ngadepin hidup. Ketika lu udah berumah tangga, lu nggak bakalan jadi orang yang cengeng. Betul. Jadi ketika kita sebagai anak dan ibu kita sebagai istrinya dari suami itu ayah kita, ketika kita tidur, orang yang paling belakang tidur itu adalah bapak kita. Betul. Pasti dalam ketika tidur kita, ketika istri kita tidur atau ibu kita tidur, dia pasti mikir, ya Allah, banyakin rezeki, dia jagain nyamuk. Iya. Sekarang nih Tat, kadang-kadang ya itu aneh percaya. Kadang-kadang kalau aneh nih pulang kuliah ya kan, pulang kerja lah. Kadang-kadang bisa hampir 5 menit aneh ngeliatin anak
aneh gitu, aneh todongin gitu, ini anakku begini jangan apa, terus dalam hati berdoa gitu kan, ya Allah anak saya semoga diberikan kesehatan panjang umur, berdoa sampai segitunya gitu. Oh ternyata oh gini toh jadi seorang orang tua gitu. Jadi melindungi gitu. Gua gini seks, gua demi Allah ya, gua demi Allah nih, gua berteman sama lu nih. Kita di Nyandak, walaupun kita dari dunia saya hello segala macam, di Nyandak ini kita baru ya. Gua demi Allah, gua nggak pernah tahu kalau orang tua udah almarhum. Oh, orang tua aku udah almarhum ya. Bapak sama ibu? Ibu almarhum. Udah berapa lama sakit? Dari gua pas kuliah. Pas gua kuliah nyokap, pas gua baru kerja di perusahaan, waktu itu kan gua sama orang tua jauh banget ya. Aneh sama orang tua jauh banget. Terutama sama bapak sama semuanya ibu. aneh jauh. Aneh kalau nggak, ya kan tadi saya bilang karena saya belum ngerti gitu. Saya dikasih dekat sama ibu itu paling setahun datang. Maksudnya ngobrol itu pun karena sakit gitu. Jadi ternyata orang, nah sekarang aneh kerasanya baru sekarang gitu. Oh ternyata gue salah ngelakuin itu dulu gitu. Aneh kadang-kadang sekarang. Apa yang kesan dari nyokap tuh yang? Nyokap kesan nih sampai gue bisa berdiri kayak gini. Lu nggak lupa lah ibaratnya. Kesan yang kena banget lu sampai nggak lupa. Lis pesan emak cuma satu. Oh gue nangis lagi gitu kalau kayak gini. Aneh mencengeng tat kalau buat masalah keluarga mah karena aneh dulu terhina banget di keluarga gitu, maksudnya juga nggak ada yang kuat. Gua kalau udah buat nyokap makanan gua pasti suka nangis dah. Justru dengan kita menyadari kemudian kita mengeluarkan air mata itu, kita termasuk orang yang mau mengakui kesalahan kita. Aneh ada salah. Aneh pesan satu sebelum 3 hari emak meninggal. Emak kan nyokap meninggal langsung selesai gampang banget ya, nggak ngerasain sakratul maut lah, hitungan detik. Jadi pas pesan 3 hari sebelum meninggal, Lis pesan mah cuma satu, lu sama keluarga rukun deh kata dia gitu. Lu kan paling jarang di rumah, paling jarang peduli sama lingkungan keluarga, karena aneh ngerasa gua harus biaya sekolah tat. Aneh keluar rumah itu bukan karena aneh nggak betah rumah atau bandel, aneh bagaimana caranya kuliah dapat uang. Kalau aneh di rumah terus paling suruh jagain kebo, ngempanin ikan, aneh nggak dapat uang, minta uang bapak galak banget kan. Jadinya lu ngapain sih sekolah? Dulu kan orang tua kayak gitu. Berapa saudara? Saya 9 saudara kan. 9 saudara. 9 saudara meninggal 1. Ente anak anak keempat dari yang ibu. Jadi semasa-masa perkembangan ente itu sebenarnya sama orang tua sebenarnya nggak terlalu dekat. Terutama sama ibu tuh, sama emak tuh. Sama emak nggak. Aneh cuma sama emak paling minta duit jajan, pulang pergi mandi, terus tidur di mana. Aneh paling jarang tidur di rumah. Aneh selalu tidur di rumah orang. Karena memang di rumah udah kayak udang rebon. Bukan aneh pengen tidur di rumah. Yang satu depan TV banyak 3. Udang rebon kali kayak ikan cuek. Iya, ikan cuek. Jadi aneh bagian gue tidur di mana? Bapak gue pakai kolor doang, mak gue pakai dasar doang. Lah gue tidur di mana? Karena kalau kebagian bangku dulu ya, alhamdulillah banget gitu tat. Dan kan emang orang dulu jadi nonton TV satu tidur rame-rame gitu. Makanya sepesan emak aneh tuh almarhum gitu doang. Lu jaga adik-adik lu. Ya, lagi sehat ya, lagi jalan-jalan ngomongnya, nggak lagi sakit bukan. Lu jagain dah adik-adik lu katanya kayak gitu. Lu sama keluarga jangan pernah berantem. Udah punya firasat kali ya. Iya kayak gitu udah, itu dong pesan berkesan buat nyokap. Dan paling kalau buat perjalanan hidup itu kalimat dia yang paling. Terus ya kalau buat perjalanan hidup sama saya hidupnya buat saya, dia ngebangunin saya lagi tidur di pinggir jalan di pangkalan ojek. Dalam kondisi maksudnya mabok. Bukan mabok. Aneh emang nggak betah di rumah ya. Tukang sayur waktu itu Poduloh kalau nggak salah deh. Dia bangunin Lis, mak lu no nyariin lu pulang deh katanya. Sayang ternyata emang kita udah kayak bukannya orang tua nggak peduli ya. Saya lebih nggak suka di rumah, memang banyak terusnya nggak punya kamar, bobrok kamar kan tadi saya bilang. Makanya ya mie instan satu buat rame-rame. Kondisi itu. Kondisi orang tua ngojek dulu kan gaplek gitu, ya loh susah banget sama uang kata. Tapi saya percaya suatu saat, alhamdulillah sekarang dijabah sama Allah. Apa yang dulu saya niatkan, apa yang saya sekarang, alhamdulillah keluarga semua rata-rata punya rumah semua. Dan tidak merasakan pahitnya itu. Dan tadi kata Bang Kiwil, kalau kita niat bukannya jahat ya, bukan dendam sama orang, terusnya niat kita tulus. Ya jadi saya gimana gitu.
Ya saya bilang dalam hati kecil, suatu saat gue nggak kayak gini loh, gue pengen perbaiki kehidupan gue gitu. Sekarang ya alhamdulillah semuanya, rumah semua udah masing-masing semua. Orang yang jahat sama saya itu yang kalau ngeliat makanan sekali makan tuh, makanan basi dikasih tat. Ya kita Lu ya, jangan-jangan pernah makan sama goreng terasi lagi kalau begini. wah, jangankan itu terasi mah. Terasi yang digongseng tuh, dimakan daun bejak-bejak. Wah, jangankan itu. Gue makan air bawang doang digaramin gue pernah, Will. Laron pernah gue makan. Sumpah, laron aja pernah makan. Laron digoreng. Terusnya keong racun mabok sekeluarga. Makan keong apa? Bekicot ya? Bukan bekicot, keong mas. Apa aja dimakan. Iya kayak Gue jadi curiga. laron goreng aneh pernah makan. Terusnya Balang juga kali ya. balang mah nggak ada balang di sini mah. Kalau di Jawa nih udah gede lah itu mah kuliner. Terusnya makan keong, aneh pernah. Bener tat keong mas tuh aneh nyari di komplek sama si Ican abangannya berdua. Emak saya girang banget, yaudah dah. Tadi pernah capek banget makan mecin sama air asin doang kan. Aneh nyari keong, itu sekeluarga dibawa ke rumah sakit sama almarhum tetangga aneh. Kalau yang ini Bang Gua Lista. kok kayaknya tuh kayak makan kotoran enggak ya? Kotoran orang. Yang sakit sembelit. Itu aneh ngalamin, makanya tetap aneh kalau di mana-mana kalau nggak udahlah saya bilang Iya. makan kayak gitu. Nah, itu kan itu gini. perjalanan kuat saya jadinya. Apa namanya Bang Lista? Itu sosok seorang emak ya, seorang Nah. ibu. Pernah nggak sih dari Bang Lista sendiri nih ya, mungkin ya Bang Kiwil, aneh, yang pernah, yang sampai sekarang masih terngiang di pikiran kita ini, ada ucapan atau tingkah laku kita sehingga orang tua kita sampai menangis. Ya, Jadi khusus pernah. emak ya. Emak pertama ya itu saya sekolah bandel banget. Aneh sekolah di Bogor dulu kan. Itu antara lucu sama saya belagu lah itu mah. Jadi gini, saya sekolah setiap hari minta duit. Pas waktu itu ngambil rapot nih semua nih. Saya udah berhenti 3 tahun yang lalu, saya udah nggak masuk sekolah. Emak saya tiba-tiba naik angkot ke Merdeka dari Gaplek nih Pamulang ke Jalan Semeru sana, Bogor kota. Emang sekolahnya di sana? Di sana dulu, sekolah di sana saya di Semeru, di dekat Istana Negara. Oh. Emak saya sama almarhum bapaknya si Doni berdua nih naik angkot. Dua-duanya udah almarhum semua nih. Bang Samsudin sama mak saya, bapak saya naik angkot nih pada berempat nih. Itu waduh parah banget. Assalamualaikum. sekolahan tuh. Ke sekolahan nih. Saya dengar adik saya cerita. Waalaikumsalam. Ini Bu numpang tanya bahasa Sunda lah si ibunya. Mau ngambil rapotnya lista Bu. Listamu udah berhenti 3 tahun yang lalu. Masa Allah tat itu. Itu yang paling berdosa buat saya itu. Pas pulang nih, Assalamualaikum. Pulang biasa kalau pulang sekolah Assalamualaikum. Ini bapak lagi ngasah golok nih. Pulang nih, gue udah deg-degan. Bapak gue perasaan kagak pernah ngeluarin golok deh kata gue. Rokok ada sepak sini. Ini stick biliar. Waduh, ini ada apaan? Pas panggil sama mak gue udah nangis bae, Will. Lu mah Lis, cakitin buat emak katanya. Lu sekolah udah berhenti 3 tahun lagi, kenapa lu setiap hari mintain duit? Gue mau berhenti, jadi gue sekolah bukan sekolah, Will, main biliar Gaplek, Will. Gue saking berhenti takutan itu yang. Berarti selama 3 tahun tuh orang tua mah taunya ente sekolah Pak? Iya. Masya Allah. Gue bingung emang emak aneh sama babe emang kagak mikirin sekolah. Ini bocah anak sekolah udah 5 tahun, diem baik. Gue sekolah 5 tahun SMA kagak tanya-tanyain. Tapi bulanannya mah dibayarin? Dibayarin saya buat main biliar, tat. Masya Allah. Allah, makanya tadi saya sampai nangis. Kenapa karena di saat posisi saya sekolah, akhirnya ya itu saya disekolahin lagi sama orang tua. Udah sekolahin lagi, lulus sudah. Makanya saya mau bales itu, cuma dikasih waktu setahun saya deket sama orang tua. Deket ngobrol. Tapi ente masih sering ziarah ke rumah, ke rumah. Wah, ziarah sering, ya setahun sekali atau 2 bulan. Pokoknya sebulan sekali mah ada lah datang. Jangan setahun sekali, lebaran doang gitu. Tapi kalau saya gini aja, penting. Kalau bisa lu ke kuburan tuh ya, Nah, lu kaliin nih sono berapa duit, itu semua yang 3 tahun sekolah. Lu bawa ke kuburan, Mak, duit yang kemarin nih, Mak, yang untung habisin kalau main biliar, lu kasih lagi. itu tuh yang paling takut tuh aneh, Tat, dalam hidup saya.
gila gue sekolah udah berhenti nih gue mau ngomong, gue takut. Udah begitu tetangga, po ngambil anu yuk rapot yuk, sekali kita main ke rumah ke sekolah anak kita yuk. Kan kagak ada yang tahu. Enggak, itu bisa jauh amat sih sekolahnya. Dulu tuh kayak gini Tat, namanya sekolahan boleh sebutin nggak nih? Sekolah namanya YKTB, Yayasan Kejuruan Teknologi Bogor. Panggilannya Bastar 423 Bogor, Bastar. Jadi aneh tuh dulu waktu SMP, siapa sekolahnya yang paling jauh, dia menang gitu. Ya ternyata ada yang lebih jauh lagi di Ciamas. Aneh kalah gitu. Kayak gitu sih Tat. Makanya orang tua ya, bener orang tua. aneh Ya. orang rusak lah aneh mah. Tapi alhamdulillah kenapa dapat hidayah juga sekarang gitu. Berarti sekarang tugasnya Bang Besek harus gimana Pak Ustadz? Nah, ngebales jasa orang tua padahal saya pengen apa ya, ibaratnya ya katanya kan buat yang itu mah udah semua gitu. Iya, Ya, jadi gini. doa sebagai anak yang soleh udah aneh kerjain walaupun Senin Kamis sholat, Kamisnya kagak gitu. Tapi udah mulai belajar sih ke arah sana gitu. Nah gini, kalau buat kita ya paling tidak ketika dia sebelum menghembuskan akhir hayatnya ada sebuah rasa kita bersalah lah. Iya. Ketika orang tua itu kan biasanya anak nih pada kumpulin nih, pada kumpul. Paling tidak ketika kita bisa menyaksikan di hadapan beliau, Ma, ridhoin saya ya, Ma, maafin saya. Itu insya Allah yang namanya orang tua mah kalau buat anak itu nggak ada istilah kata dia terus benci. Ininya orang tua tuh pasti dia yang namanya anak, bejat-bejatnya anak, nakalnya anak, bandelnya anak, orang tua mah nggak bakalan jadi sebuah dendam. Nah, syukurnya Bang Lista ini nemuin nih di akhir hayat almarhumah. Paling tidak minta maaf, minta keikhlasan, minta keridhoannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita perbuat sekarang ini? Kan yang namanya orang tua mah kan berbeda alam doang. Sama Ane juga. 2013, Ane menikah di 2013 tanggal 5 bulan 1 2013. Almarhumah emak masih dampingin dengan kondisi yang sudah sakit-sakitan. Kemudian istri Ane kandungan 9 bulan itu almarhumah bilang, "Mak lagi udah mulai payah tuh." Dia bilang, "Neng, nanti kalau udah ada waktu gua nginep ya," gitu. "Nanti gua nginep di rumah lu." Tapi itu emak lagi ini pagi nih ketemu nih Ane sama istri anak Ane yang pertama Fawaz itu udah emang bulan-bulan ya Bang, udah minggu-minggunya dah. Pagi ketemu sama almarhumah, dia bilang gini, "Gua mau nginep rumah lu, ntar lu lahiran, tapi kalau lu udah punya rumah ya, gua mau nginep dah. Kalau lu masih di rumah mertua lu mah gua malu." Ya orang Betawi kan begitu Bang Yuel. Iya. Sampai main ke rumah anak nih di rumah mertua misalnya, dia kadang-kadang malu. Saking jaga image besan tuh. Nah, singkat cerita, begitu sore Mak Ani masuk rumah sakit. Rumah sakit Prikasi daerah Pondok Labu. Masuk jam 8 ketakutan. Karena diponis dia gagal ginjal. Harus cuci darah besok pagi. Yang sebelumnya nggak ketahuan dia punya ginjal dan sebagainya, karena itulah hebat orang tua. Seberapapun berat dia, sebesar apapun penyakit dia yang dia rasain, dia diam, dia ngapa? Nggak mau ngerepotin anak. Padahal kalau kita pikirin, dia begitu jasanya, pengorbanannya buat anak kita, buat kita nih orang tua. Wah ilah kalau disuruh gantiin, nggak bakal. Iya kagak bisa dah. Itu hebatnya orang tua. Makanya ketika kita ada sebuah pelajaran kayak begitu tuh, itu kan sebenarnya gue terenungan buat pribadi kita tuh. Betul. Kenapa? Ketika kita udah jadi sukses, nih alhamdulillah di Nyandak nih Bang Mali udah punya karakternya sendiri, Bang Kiwil ada, ntar juga Bang Lista kan gitu. Kemudian produser kita ada yang sutradara kita ada yang manggil rumah produksi. Manggil mata. Amin. Iya, manggil suruh ngojek. Iya Bang. Yuk, Wahyu.
Anterin paket nih gitu. Mana lu? Apa mantur tuh nih. Jadi itulah proses hidup. Ketika kita sudah merasakan seperti itu, kita akan merasa iba gitu. Lebih peka sih, lebih Nah, kuat akhirnya ya. ternyata benar begitu anak aneh lahir, emak aneh udah meninggal. 14 hari anak aneh, 40 hari anak aneh lahir nih. Doanya emak aneh diijabah. Ternyata setelah 40 hari emak aneh dibangunin rumah. Enak tapi Itu yang makanya saya bilang sama Bang Lis sama Bang Kiwin, Pupung masih ada orang tua, baik bapak, ibu, jaga bener-bener karena kunci kita tuh. Kalau emang dia udah nggak ada, ya dilangokin makamnya, jangan sampai kagak, jangan sampai setahun sekali kalau lebaran baru. Kemudian sebulan kalau mau ada hajatan, menyunatin atau apa baru. Kalau bisa dirutinin. Itu dia Bang Lisa. Ketika kita datangin ke makam orang tua kita lihat batu nisan orang tua kita. Kalau di dalam kitab tentang roh, itu sebenarnya begini. Orang tua kita kan sebenarnya mah jasadnya udah nggak ada. Ruhnya mau ngeliatin. Kadang kalau kita perhatiin nih, di rumah tangga kita, di rumah kita, anak istri kita diliatin pantau itu. Sampai ada sebuah kata-kata orang tua dulu, tuh bocah nangis, mimpi engkongnya, mimpi empengnya, kan gitu. Itu orang tua kita masih mantau terus. Bahkan dia cuma bisa berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rob. Kalau kita denger mah nih, ya Allah ya Rob, beriin kemudahan rezeki buat anak saya ya Allah. Ini ada campur tangan orang tua kita sebenarnya rumah tangga kita. Masih hidupnya aja tadi Bang Kiwil, tok ketok bawain beras 2 liter. Itu masih hidupnya. Kalau sebenarnya haknya orang tua sebenarnya udah selesai. Ketika lu udah berumah tangga, gua udah kagak ngurusin. Tapi kagak mungkin namanya orang tua ngeliat anaknya susah. Ngeliat anaknya kalau lagi nggak ada, dia pasti tersentuh. Dia mikirin apa, bukan bapak, bukan emaknya, cucunya. Ya Allah, cucu gua ntar bagaimana ya? Kan gitu. Nah, ini buat pelajaran buat kita juga nih. Ketika kita jadi udah orang tua nih, kita punya anak, gimana kita bisa seperti orang tua kita. Makanya saya sering banget tuh bilang, bukan berarti masalah pernikahan kita nikah lagi gampang, bukan. Masalahnya di situ tuh, orang tua kita jaga-jaga bener. Itu. Kadang-kadang kita belagu. Nah, makanya mumpung lagi begini nih buat kita ngingetin lagi nih, ya Allah, gue dulu pernah makan terasi sama garam, gue begini. Itu buat rem kita tuh. Rem apa? Rem biar jangan belagu. Tapi nikmat banget, tapi emang kagak ada makanan enak kali Tata. Bukan nggak ada makanan Bukan enak. kagak makan garam. Orang tua kita itu membuat kita nggak kasih sayang. Intinya gitu, walaupun terasi. Iya, Tapi gua nggak orang ngalamin tua sekarang kita bener dah. kayak Terasi gimana rasanya? Gitu. Aduh, ampun. Ya aneh mah tiap pagi banget. Makanya, itu kan adanya Tak. pagi itu. Iya, Sampai sekarang pun ya, saya punya adik laki-laki namanya si Kiki. Dia umurnya 25. Adik saya yang paling kecil si Putri 18 tahun. Dia nggak sedekat saya dengan orang tua saya. Saya tuh masih tiduran di paha emak saya, masih lendotan. Sampai sekarang masih begitu. Masih, mak, ini ada ubannya nggak, mak? Saya mencari uban sekarang sama mak saya. Jadi saya itu makanya berbekas banget kalau mama ini kayaknya gimana gitu, selalu dekatnya saya gitu. Memang kalau bapak saya emang ya alhamdulillah dia ngajarin saya juga dengan baik. Gitu. Ya cuman mereka, saya belum bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Itu yang kadang-kadang saya jadi pikir, saya bagi anak orang yang paling tua, anak paling tua belum bisa berbagi ke orang tua. Tapi saya ngajar ke orang tua saya bilang ke orang tua, sebelum saya melakukan ini, sampai saya menjadi pencipta lagu, sampai saya dikontrak, saya cium kaki emak saya pas Jumat, mak, semoga anak emak ini mungkin ini jalannya, emak doain aja, minta biar bisa bahagia sama emak, maafin Indra gini-gini. Wah, itu emak nangis. Emak sedikit pun nggak pernah nggak doain di hajatnya gua, doanya gua. Terus selalu ya ampun. Ya itulah makanya saya beruntung saya masih punya orang tua. Dua orang ini masih saya punya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kuncinya surga itu dan kesuksesan kita ada pada orang tua kita. Alhamdulillah.
semoga saya kedepannya bisa berjalan dengan baik, punya job, link apa segala macam, orang tua saya bisa merasakan. Saya minta itu lagi sih, orang tua saya bisa ngerasain kesuksesan saya. Apa yang belum terwujud buat emak, Bang Lista? Terakhir tuh. Ya kalau buat nggak terwujud sih banyak ya, tapi cuman yang pesan sama emak saya udah jalanin sih, sama keluarga aku. Itu yang karena saya dulu nggak pernah nanya sama adik-adik saya nggak pernah nanya. Karena cewek ya lebih banyak diemnya saya. Tapi sekarang saya sama adik ya care banget, maksudnya ngobrol, bercanda kecil, karena deket banget, enak ternyata. Pokoknya saya pesan sama para pemirsa Nyandak, sebaik apapun teman, sebaik apapun kekasih lu pada, tapi pesan gue cuma satu, keluarga. Family is number one. Keluarga adalah semuanya deh. Gue ngerasain itu semua sekarang. Ternyata lu punya teman akrab, lu punya CS yang lu bela-belain, balik lagi keluarga semua. Lu sakit ya keluarga yang nungguin, temen lu paling datang sejam 2 jam pulang. Kalau adek saudara ya sampai berhari-hari nungguin. Makanya sama keluarga itu jangan pernah bermasalah. Ya pernah semua masalah, tapi gue bisa ngomongin, gue ngalamin keluarga itu semuanya tuh ibaratnya apa ya, sebenci-benci lo sama adek lo, di saat lo sakit nggak bakalan dia syukurin lo, nggak, pasti dia datang melihat abang lo lagi sakit. Yang aneh ngerasa kayak gitu. Makanya pesan dari mak aneh cuma itu doang, jaga semua adik-adik lu, jangan pernah lu kasarin atau kayak gimana gitu. Makanya alhamdulillah ternyata pesan itu bikin saya apa ya, kayak pure aja, saya langsung derajat saya naik lah gitu. Bener. Terus jangan pernah iri sama apa yang lu punya dengan keluarga lu. Ada lu punya rumah lu diem aja. Nah, sekarang saya diemin aja. Terus jangan pernah berebut harta warisan. Dan sampai sekarang di keluarga aneh harta ada, tapi nggak pernah aneh pernah nyentuh sedikit pun masalah warisan. Itu dia. Makanya aneh ngerasa gitu ini aja. buat semuanya juga nih ya. Emang benar. Keluarga itu adalah kekuatan kita yang paling kuat. Iya, saya ngerasa Kenapa? itu. Iya, Bang Lista pesan sama almarhumah emaknya seperti itu. Kalau Bang Kuil masih ada nih, pasti juga orang tua juga mengharapkan anaknya jangan sampai pada berantem lah, Iya, bahasanya. berantem, Pada bakai, pada jadi bertikai dan sebagainya, apalagi gara-gara warisan. Iya. Almarhum Baba Ane terakhir dia di 2018 dia meninggal. Dia pesannya begini doang, Yusuf, anak Baba ada 7 orang. Ada iklan lagi nih, apa? Ya. Oh, lagi syuting. Bisanya pada ngumpet di sini. Oh nih, ini emang tempatnya tempat bocah main ya begini dah. Bocah mana? Gue jadi curiga. Tapi kita ngerasain masih kecil Ya, begitu. Iya, memang begitulah bocah mah kagak punya pikiran. Nah, makanya saya terakhir nih sebelum kita closing, almarhum bapak saya juga pesan gitu. Dari 7 bersaudara, gue pengen keluarga gue, anak-anak gue jangan pada berantem. Ada masalah sekecil apapun, lu pecahin bareng-bareng. Ini rumah yang gue tempatin, ada sekitar 110 meter. Gue minta sama lu pada bagi dipegang sama Usuf, pegang. Jangan sampai ada yang ngeributin. Sampai terakhir hayatnya nih, jam 8:10 almarhum pesen banget, Sub, ini rumah masih berbentuk girik, tanah bapak saya nih. Gua kagak mau lu bikinin sertifikat, gua kagak ridho. Kenapa? Biar abadan selamanya kayak begini aja. Itu pesan bapak saya. Makanya sekarang mah sama empompo saya, adik-adik saya ada apa-apa ya benar. Emang keluarga, kalau bukan keluarga siapa lagi? Gitu. Makanya kita jaga, Bang Kiwil masih ada orang tuanya, jaga benar-benar orang tua. Senengin, mungkin belum secara materi belum cukup, tapi paling tidak kita perhatiin. Betul. Jangan pas kita perhatiinnya kalau lagi sakit doang. Mak sakit apa? Ini tolong lambung gua, kata ngomong kagak apa kagak mah gitu, tidur sakit perhatiin deh.
Perhatiin. Enggak kan kita salahnya Lu begitu Bang Risa. ngapain sih kemarin? Merhatiin emak. Iya, ngapa sih Mak bio doang? Gue jadi curiga sama nih bocah. Soalnya gini, kadang-kadang kita salah nih, salah mengartikan perhatian ke orang tua saat dia butuh. Butuhnya dalam artian dia butuh lagi sakit, mungkin dia lagi. Kadang dia nggak pernah ngomong. Emang orang tua kan Betul. begitu. Dia kurang duit, apa dia nggak Diem pernah aja tuh ngomong. orang Diem tua doang, tuh. gua mah Jadi lo beneran. mau bantuin gitu. Sebenarnya jadi begitu emak gua pinjam duit gope, Mak pinjam duit 600, jadi gua balik begitu. Jadi gue yang ngutang cepet. Makanya emak gua nggak pernah mau tuh cerita ke gua karena takut dibalikinnya begitu. Nah itu dia, jadi usahakanlah sebelum orang tua kita meminta, sebelum orang tua kita itu di dalam keadaan perlu sama kita, sebelum dia perlu, kita yang perlu. Ya. Lagi sakit baru kita ngomong, Mak mau makan apa? Sate padang ya Mak? Iya. Mak, sate kambing ya Mak? Mak, beliin buah ini ya Mak? Orang lagi sakit Mak nggak pengen apa-apa. Mak. Dalam hatinya dia PO nih, Nek, kemarin gua kayak sakit gak ditawarin apa-apa. Iya. Jangan Gua sampai sakit, begitu. begini. Nah, ini kita udah mulai nih. Ya mumpung Bang Kiwil masih ada, Bang Rista masih ada bapak, ada bapak mertua, ibu mertua masih ada? Masih. Masih. Saya juga tinggal sebelah kasarnya bapak dan ibu mertua saya. Ini juga buat kita bersama-sama nih, sama-sama kita bisa yang buat terbaik, terutama buat keluarga kita. Betul. Mudah-mudahan ini nanti kan akan ngikutin anak-anak kita nih. Mudah-mudahan anak-anak kita juga akan sayang sama orang tuanya. Ada yang kejadian karena dia sama orang tuanya nggak sayang dulunya, Jadi kayak karma ya Pak Ustadz ya. modelnya kayak begitu, itu hukum alam. Betul. Jadi ketika dia ini, ya wajar aja orang dia dulu sama orang tuanya nggak Orang perlu. begitu nggak perlu. Akhirnya anaknya juga nggak perlu sama orang tuanya. Nah, ini buat teman-teman nyandak, jadilah kita menjadi seorang sosok, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu yang benar-benar bisa memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita kepingin anak kita soleh tapi diri kita nggak soleh. Paling tidak buatlah diri kita soleh terlebih dahulu, barulah anak kita akan mengikuti jadi anak yang soleh. Mustahil. Kalau orang tuanya sudah soleh, pasti anak-anaknya juga akan soleh dan soleha. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kecuali kanyut. Kali Pohon mangga di pinggir kali. Gitu. Berarti gak jadi aku gitu ya. Punannya mana, ini buahnya di mana gitu. Ya, Nah, pesan, ada pesan apa nih buat teman-teman nyandak nih? Ya buat teman-teman nyandak, ya saya cuma mengingatkan aja, alhamdulillah saya punya orang tua masih lengkap, dan kita yang masih punya orang tua tolong diperhatikan. Dia nggak pernah mau minta apapun kepada kita, walaupun dia perlu dan penting banget sama kita. Kita nanya dah ke mak lagi ngapa, mau perlu apa, ngomong aja. Itu sebenarnya mak tuh pengen digituin, pijit mak, itu mah emang hal kecil. Pijit sakit mah kagak nih kita, tapi pijit aja. Kayaknya itu dia tenang banget tuh kita pijit. Ya Allah, nih anak sekarang udah gede, lihat ini nih. Udah gede ya Allah. Ini. Iya. Begitu. Kalau Bang Mista gimana tuh? Tuh. Ya tadi kalau saya sih itu buat kalau kita apapun terjadi ceritakan ke keluarga lah. Jadi masalah itu gampang kebuka dengan orang lain gitu. Saya lebih ke keluarga lah, semuanya itu keluarga lah. Jangan pernah malu sama keluarga. Ternyata kalau kita diem-diemin itu juga bakal diem-diem aja, diem aja. Jadi terus selamanya aja gitu. Dari pengalaman ini bisa juga pelajaran buat teman-teman nyandak nih, Bang Mista nih. Jadi jangan pernah malu ungkapkan. Bilangnya ke teman-teman nyandak, buat Bang, teman-teman bisa. nyandak Nah. kalau punya masalah atau sesuatu yang berita tidak enak, kurang enak lah, dan juga berita yang enak share aja ke keluarga. Rembukin. Iya, karena ternyata enak kalau kita mulai duluan itu. Rata-rata kan semua pada diem, gue pengen ngomong sama bang gue takut, gue pengen cerita deh gue malu gitu. Ternyata keluarga itu malah ngasih jalan, lo harus begini lo bang, lo harus begini, gini. Oh iya ya, udah gitu aja pure, dan satu dah sama keluarga apapun ada lebih kita kasih. Dan juga dia bakal dibalikin. Paling pertama abang gua tuh anak pertama paling enak lah dia. Lebaran semua Ini pendaringan apa? semua. Mau kemana? Bang Kayak Kiwil gitu. biasa. Kayak nggak kuat dia. Nah ini alhamdulillah nih
di Basecamp Abang Narji, kita sebenarnya dari sebuah keluarga yang berbeda-beda, memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi ketika kita sudah duduk bareng di Basecamp ini, kita bergabung di Nyandak, buat teman-teman Nyandak dimanapun kita keberadaan kita, ketika kita buat sebuah suasana itu menjadi hal yang kekeluargaan, tidak hanya di dalam rumah tangga, keluarga besar kita, tapi ketika sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita jadi sebuah keluarga besar, insya Allah Allah akan memberikan sebuah keluasan rezeki buat kita, keberkahan untuk hidup kita. Amin, 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 amin. Terakhir dari saya, buat teman-teman Nyandak, apa yang tadi kami buat ini, kami cerita bersharing di sini, tidak ada rekayasa, ini benar tulus dari dalam hati kami masing-masing. Mudah-mudahan ini bukan berarti kami ingin menunjukkan diri kami atau ingin membuat sebuah drama, tidak, tapi inilah sharing dalam kehidupan, terutama Bang Lista. Subhanallah, makasih banyak Bang Lista nih. Perjalanan hidup untuk menjadi, ya saya bilang, yang lebih baik. Iya, by step itu ternyata hidup itu nggak langsung enak lah, ngalamin itu aja. Proses semuanya. Subhanallah. Baik, teman-teman Nyandak, pantengin terus tayangan Nyandak Channel, mudah-mudahan bisa manfaat, dan apabila ada hal-hal yang memberikan saran, kritik untuk teman di Nyandak Channel, silakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, like Nyandak Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.